dari kelompok 3 offering kita ada tugas kalkulus nggak sih guys? Apa ya? Ada loh. Parah banget lupa semua. Tugas apa? Gak ada yang jawab. Aku mau cek. Apa ya? Wih, ada wih ini wih. Apa ini? Apa tuh? Oh, menghitung luas benda dengan integral menggunakan aplikasi GeoGebra. Oh iya. Oh iya, kita kerjain dulu ya. Kita kerjain dulu ya. Bye bye. Nanti lagi. Guys. Halo semuanya, di sini kita akan sama-sama belajar untuk menentukan luas benda dengan integral di aplikasi GeoGebra. Apakah kalian tahu apa itu integral? Pasti yang sedang duduk di bangku SMA atau bahkan yang sudah lulus pasti familiar kan dengan integral? Tapi kalian tahu nggak sih cara mencari luas daerah menggunakan integral? Kalau belum tahu, ayo kita sama-sama belajar. Di sini kita sudah mempunyai fungsi sederhana sebagai contoh awal. Kita akan menentukan luas daerah yang diarsir dibatasi oleh sebuah kurva dan sumbu X. Nah, teman-teman, kita dapat menentukan luas daerah yang diarsir tersebut menggunakan rumus L sama dengan AB Fx dx. Itu nanti pastikan kalau B itu lebih besar daripada A. Jadi yang dimasukin ke A adalah 0 dan yang dimasukin ke B adalah 3. Sedangkan Fx-nya itu tadi dari fungsi awal adalah X plus 2. Jadi integral 0, 3 X plus 2 dx, dan nantinya itu X-nya akan dirubah atau diintegralkan menjadi setengah X kuadrat. 2-nya diintegralkan menjadi 2X. Itu adalah rumus basic dari integral. Jadi kalau kalian belum paham bisa dicek di YouTube atau di buku yang menerangkan tentang integral. Langsung saja kita akan memasukkan batas atasnya dulu untuk dikurangi dengan batas bawahnya. Setengah kali 3 kuadrat plus 2 kali 3 dikurangi setengah kali 0 kuadrat plus 2 kali 0. Itu nanti hasilnya akan 9/2 plus 6 dikurangi 0, karena apapun yang dikurangi 0 pasti hasilnya 0. Dan untuk menyelesaikannya kita akan menyamakan penyebutnya. Itu nanti disamakan penyebutnya menjadi 9 plus 2 per 2. Dan hasilnya adalah 21 per 2. Selanjutnya, kita akan menghitung luas talenan dengan integral menggunakan aplikasi GeoGebra. Tahap pertamanya adalah gambar sketsa talenan pada GeoGebra. Di sini kita menggunakan skala 1:1, yang artinya 1 cm pada talenan sama dengan 1 satuan pada GeoGebra. Karena talenan yang kita gunakan simetris, maka kita dapat menentukan luas keseluruhan talenan dengan menggunakan luas setengahnya saja. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi yang akan digunakan untuk menentukan luas talenan. Di sini kita memakai 3 fungsi, yaitu Gx sama dengan 5,26, Ix sama dengan 0, dan Hx sama dengan min 0,09x pangkat 3 plus 5,15x kuadrat min 96,54x plus 603,03. Setelah fungsi ditentukan, kita dapat mempartisi bagian yang akan kita cari luasnya menjadi beberapa bagian untuk memudahkan kita dalam mencari luas. Di sini kita membagi bagian yang akan kita cari luasnya menjadi 2 partisi, yaitu partisi A dan partisi B, seperti yang terlihat pada gambar. Pertama-tama kita dapat menentukan luas partisi A terlebih dahulu. Untuk menentukan luas partisi A, kita menggunakan satu fungsi, yaitu fungsi Hx. Luas partisi A didapat dari integral Hx pada rentang 15,12 hingga 22, sehingga didapatkan bahwa luas partisi A sama dengan 15,37 cm persegi. Berikutnya adalah luas partisi B. Untuk menentukan luas partisi B, kita menggunakan 2 fungsi, yaitu fungsi Gx dan Ix.
Untuk menentukan luas partisi B, kita menggunakan fitur integral between pada GeoGebra, sehingga B sama dengan integral between buka kurung fungsi Gx, fungsi Ix, 0,15.12 tutup kurung. Sehingga didapatkan bahwa B sama dengan 79,33 cm persegi. Setelah kita menemukan luas partisi A dan luas partisi B, kita dapat mencari luas keseluruhan dari talenan dengan menggunakan rumus luas talenan sama dengan 2 kali luas partisi A plus luas partisi B. Dari rumus tersebut didapatkan bahwa luas talenan adalah 189,4 cm persegi. Nah, baiklah. Untuk objek yang kedua, kita akan menghitung luas dari sebuah masker dengan integral pada aplikasi GeoGebra. Masker yang kita gunakan memiliki ukuran panjang yaitu 12,5 cm. Setelah menentukan panjang dari masker, kemudian kita inputkan gambar masker pada aplikasi GeoGebra dan kita posisikan sedemikian rupa seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Skala yang kita gunakan yaitu 1:1. Kemudian, kita buat titik pembatas yang membatasi masker tersebut. Setelah itu, kita dapat membuat fungsi pada setiap bagian masker tersebut. Caranya, dengan menggunakan rumus fitPoly, kemudian kita inputkan titik yang akan kita jadikan fungsi, dan derajat fungsi tersebut. Seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Fungsi yang kita gunakan dalam menentukan luas masker berjumlah 10. Berikut adalah 5 buah fungsi pertama yang kita gunakan. Yang pertama adalah fungsi f1x dengan kode warna ungu. Kemudian ada fungsi gx dengan kode warna biru. Ada fungsi g1x dengan kode warna merah. Kemudian ada fungsi hx dengan kode warna coklat. Dan fungsi px dengan kode warna hijau yang tertera pada gambar berikut. Nah, selanjutnya ada 5 fungsi yang kita gunakan berikutnya. Yang selanjutnya ada fungsi H1X dengan kode warna biru tua, kemudian ada fungsi P1X dengan kode warna merah muda, kemudian ada fungsi HX dengan warna merah, kemudian ada fungsi SX dengan kode warna hitam, dan fungsi TX dengan kode warna hijau muda, seperti yang tertera pada gambar berikut. Baik, setelah fungsi sudah dibentuk, maka kita akan mempartisi benda masker ini menjadi beberapa bagian. Di sini kita akan mempartisi menjadi 9 bagian. Yang pertama, bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E, bagian I, bagian J, bagian K, dan juga bagian L. Nah, setelah sudah kita partisi, maka kita akan mencari masing-masing luas partisi tersebut. Baik, untuk yang pertama yaitu luas partisi bagian A. Di sini kita akan menggunakan 2 fungsi, yaitu fungsi G dan juga fungsi H. Nah, di sini fungsi G ditunjukkan pada garis berwarna biru dan juga fungsi H ditujukan pada garis berwarna oranye. Nah, kita akan mencari luas ini menggunakan GeoGebra dengan mengetik integral between dalam kurung fungsi pertama G, fungsi kedua H, batas bawahnya 0, dan selanjutnya batas atasnya 0,09777. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan luas dari bagian A ini, yaitu 0,1. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan luas partisi bagian B. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi G. Nah, fungsi G ini ditandakan dengan garis berwarna biru. Kemudian luas partisi B ini didapatkan dari B sama dengan integral dari fungsi pertama yaitu Gx, batas bawahnya 0,09777, kemudian batas atasnya 4,70005. Nah, di sini kita akan mendapatkan luas partisi B-nya 30,47 cm kuadrat. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita akan menentukan luas partisi C. Di sini, pada bagian C, kita akan menggunakan fungsi
Px. Nah, untuk menentukan fungsi C ini, kita menggunakan integral fungsi Px, batas bawahnya 4,70005 dan batas atasnya 8. Di sini kita akan mendapatkan luas bagian C yaitu 31,52 cm². Nah, selanjutnya kita akan menentukan luas partisi D. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi Qx. Nah, untuk menentukan luas partisi D ini, kita menggunakan integral fungsi Qx, batas bawahnya 8, batas atasnya 8,45. Maka akan didapat luas dari partisi D ini yaitu 4,47 cm². Nah, selanjutnya kita menentukan luas partisi bagian E. Nah, di sini kita menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi pertama, fungsi Qx, dan juga fungsi kedua, yaitu fungsi f1x. Nah, di sini kita menggunakan integral between dalam GeoGebra. Nah, integral between dalam kurung fungsi pertama Q, kemudian fungsi kedua f1, lalu batas bawahnya 8,45, batas atasnya 8,898882. Lalu akan didapat luas dari partisi E ini yaitu 4,06 cm². Kemudian kita akan mencari luas partisi I. Di sini kita akan menggunakan dua fungsi juga. Nah, untuk yang fungsi pertama yaitu fungsi Sx dan fungsi kedua yaitu fungsi f1x. Nah, di sini kita menggunakan integral between fungsi pertama yaitu S, fungsi kedua yaitu f1 dan batas bawahnya 8,898882 dan batas atasnya 13. Lalu akan didapat luas partisi I ini yaitu 14,63 cm². Selanjutnya, kita akan membahas luas partisi J menggunakan fungsi G1x. Fungsinya sebagai berikut. Untuk menghitung luas partisi J, kita menggunakan integral G1 dx dengan batas atas 8,2515 dan batas bawahnya 0,09777. Sehingga akan didapatkan hasil negatif 15,18. Kenapa hasilnya negatif? Karena berada di bawah sumbu X. Selanjutnya, luas partisi K. Kita menggunakan fungsi Tx sebagai berikut. Untuk menghitung luas partisi K, kita menggunakan integral. K sama dengan integral P dx dengan batas atas 8,45 dan batas bawahnya 8,25. Sehingga akan didapatkan hasil negatif 0,03. Kenapa hasilnya negatif? Hasilnya negatif karena berada di bawah sumbu X. Selanjutnya, menghitung luas partisi L. Menggunakan dua fungsi yaitu P1x dan fungsi H1x sebagai berikut. Untuk menghitung luas partisi L, kita menggunakan integral between. Sehingga luas partisi L sama dengan integral between buka kurung fungsi P1, fungsi H1, 8,2515, 8,88341, tutup kurung. Sehingga akan didapatkan hasil negatif 1,08. Kenapa hasilnya negatif? Hasilnya negatif karena berada di bawah sumbu X. Setelah menghitung luas setiap partisi, selanjutnya kita akan menentukan luas keseluruhan masker dengan menjumlahkan seluruh luas dari setiap partisi yang telah kita hitung sebelumnya. Di sini kita akan menentukan luas masker dengan menambahkan jumlah luas partisi yang telah kita hitung tadi. Sehingga luas masker sama dengan A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah I, ditambah mutlak C, ditambah mutlak K, dan ditambah mutlak L. Kenapa J, K, dan L dimutlakan? Karena luas selalu bernilai positif. Sedangkan hasil dari luas partisi J, K, dan L tadi bernilai negatif. Sehingga luas masker didapatkan 101,54 cm².
Akhirnya, kita mendapatkan luas keseluruhan masker. Luas keseluruhan masker sama dengan 101,54 cm kuadrat. Halo guys, kita akan mengecek apakah tugas kita udah selesai. Kita mundur dulu. Kak, apakah tugas kita udah selesai? Udah dong. Wih, keren banget, Wow, udah selesai guys. Jadi kalian udah nonton sampai selesai belum nih? Kalau belum, nonton sampai selesai ya. Dan kalian kalau belum paham juga nonton berulang kali aja, iya kan Kak? Betul. Diulang terus pokoknya ya. Iya. Pokoknya kalau udah jangan lupa apa Kak? Like, komen, Dan Ya guys, jangan lupa share ya guys, biar nilai kita juga bagus. Ya kan? benar sekali. Oke deh, sekian ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Halo guys, sebentar. Luas benda. Ada. Kamu nunjukin Nilai kita juga bagus.